Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang melihat video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kak Anissa Almislidinillah, Rahadian Muhammad Firdaus, dan saya sendiri, Dava Nikola Rahardian, akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dan acuan penilaian dalam mata kuliah Nihongo Kyoiku Hyoka kelas A. Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas nanti, dengan melihat poin pembahasan. Yang pertama ada prinsip penilaian, yang kedua ada tahapan penilaian, dan yang ketiga ada acuan penilaian, yang mana di dalamnya nanti ada PAN, penilaian acuan norma, PAP, penilaian acuan patokan, dan gabungan. Sebelum membahas prinsip penilaian, apakah kalian tahu pengertian dari penilaian itu sendiri? Jadi, apa itu penilaian? Penilaian adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan kriteria tertentu. Hasil pengukuran merupakan angka mati yang tidak memiliki makna. Pengambilan keputusan belum bisa dilakukan atas dasar hasil pengukuran. Hasil pengukuran tersebut baru memiliki makna dan dapat digunakan setelah dilakukannya penilaian. Sebagai contoh, ada 5 orang siswa diukur hasil belajarnya dalam mata pelajaran kanji dan memberikan hasil pengukurannya seperti di tabel di bawah itu. Skor hasil belajarnya ada 6, 4, 7, 5, dan 9. Dari hasil-hasil nilai tersebut, semisal kriterianya adalah siswa akan dinyatakan lulus jika skor hasil pengukurannya adalah minimal 7. Maka bisa dilihat dari keputusannya untuk siswa yang lulus hanya siswa yang memiliki hasil belajar minimal 7, yaitu siswa nomor 3 dan siswa nomor 5. Prinsip penilaian. Prinsip penilaian pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa prinsip penilaian sebagai berikut. Ada 9. Yang pertama, sahih. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, adil. Yang keempat, terpadu. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh, sistematis. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Dan yang kesembilan, akuntabel. Yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan objektivitas penilaian, pendidik menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan penilaian terhadap jawaban peserta didik atas butir soal, uraian, dan tes praktik atau kinerja. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian, sehingga perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajarannya. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu,
Pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Selain itu, pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti, penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan. Yang ketujuh, sistematis. Berarti, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya, guru mata pelajaran matematika menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi KI, KIL, KI, dan KD. Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel. Berarti, penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif. Masuk dalam tahapan penilaian. Ada tahap koreksi. Jawaban-jawaban peserta tes diperiksa untuk menentukan apakah jawaban-jawaban itu benar atau salah, sesuai dengan apa yang ada dalam kunci jawaban. Kunci jawaban disesuaikan dengan tes yang digunakan. Penentuan kunci jawaban. Untuk tes objektif, pilihan ganda atau menjodohkan, kunci jawaban akan menggunakan angka atau huruf yang merupakan jawaban yang benar. Contohnya, disediakan angka 1 untuk jawaban yang benar dan 0 bagi jawaban yang salah. Untuk tes esai, akan berpatok pada jawaban yang diharapkan. Kunci jawaban juga bisa menggunakan cara angka yang sama dengan tes objektif. Hanya saja, angka yang diberikan dapat lebih beragam dan berjenjang. Misalnya, berjenjang 4 yang terdiri dari angka 4 untuk jawaban yang sepenuhnya benar, angka 3 untuk jawaban yang mendekati benar, angka 2 untuk jawaban yang sedikit benar, dan angka 1 untuk jawaban yang salah. Biasanya, angka 1 ini diberikan kepada yang sudah mencoba untuk menjawab, sementara yang tidak menjawab tidak mendapatkannya. Tahap koreksi akhir. Pada akhir koreksi dilakukan perhitungan skor mentah yang diperoleh dari menjumlahkan semua skor yang telah diberikan kepada masing-masing jawaban butir tes. Lalu, untuk tes objektif, skor mentah diperoleh dari jumlah jawaban yang benar. Untuk tes esai, skor mentah diperoleh dengan menjumlahkan semua skor yang telah diberikan kepada masing-masing jawaban butir tesnya. Skor mentah tidak dapat langsung menentukan tingkat mutu hasil pekerjaan seorang peserta tes dan tingkat kemampuan atau penguasaan dalam bidang yang dijadikan sasaran tesnya. Ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan pada tahap kajian skor mentah, meliputi skor terendah atau min adalah perolehan skor paling rendah. Skor tertinggi atau max adalah perolehan skor paling tinggi. Rentangan skor atau R adalah selisih di antara keduanya yang menunjukkan jarak antara skor terendah dan skor tertinggi. Simpangan baku atau SB memberikan kelengkapan informasi tentang sederet skor mentah dalam bentuk angka yang menunjukkan tingkat perbedaan atau selisih rata-rata antara masing-masing skor dengan skor rata-rata. Lalu, skor
kecenderungan umum, meliputi skor rata-rata, skor tengah, dan skor tersering. Skor rataan, M atau mean, diperoleh dengan menjumlahkan semua skor yang ada, kemudian membagi hasil penjumlahannya dengan banyaknya skor. Skor tengah, med atau median, merupakan skor yang berada di tengah antara skor tertinggi dan skor terendah. Skor tersering, mod atau mode, adalah skor yang pada kenyataannya terdapat dalam jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan semua skor yang lain pada daftar skor perolehan peserta suatu tes. Setelah tahap koreksi, kini masuk pada tahap penilaian. Pada tahap ini, skor mentah dikonversikan menjadi nilai akhir. Berbeda dengan skor mentah yang rentangan dan rinciannya amat beragam tergantung pada jumlah butir tes dan skor maksimum yang disediakan. Rentangan nilai akhir jauh lebih sempit dan rinciannya lebih sederhana. Konversi skor mentah ke nilai akhir disesuaikan dengan acuan yang digunakan. Terdapat dua acuan yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan norma (PAN) dan penilaian acuan patokan (PAP). Penilaian acuan norma atau PAN. Konversi skor mentah menjadi nilai akhir menurut PAN didasarkan atas tingkat pencapaian yang dapat dianggap norma, yaitu tingkat pencapaian yang dapat diraih oleh kebanyakan peserta tesnya. Karena merupakan tingkat pencapaian kebanyakan peserta, norma itu dianggap mencerminkan tingkat pencapaian yang normal, yang umum dan biasa saja, tidak istimewa. Dalam penerapan PAN, peserta tes yang tingkat pencapaiannya sesuai dengan norma yang diperhitungkan dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang normal. Sekelompok siswa atau mahasiswa yang normal terdiri dari anggota-anggota yang tersebar menurut suatu pola dan proporsi tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan pada kurva normal. Menurut paham kurva normal, pada suatu keadaan ideal, rangkaian skor itu tersebar sedemikian rupa sehingga disusun dengan cara seperti cara yang digambarkan seperti gambar ini. Akan diperoleh kurva normal dalam bentuk bel yang rapi, beraturan, dan simetris. Berikut adalah tabel pembagian garis alas kurva normal. Tabel tersebut juga bisa dibilang sebagai rumus dalam mengkonversikan nilai menggunakan kurva normal. Ada 6 bagian. Dari bagian pertama, caranya adalah menghitung antara M-3SP dan M-2SP. Kemudian, untuk bagian kedua, antara M-2SP dan M-1SP. Pada bagian ketiga, antara M-1SP dan M. Untuk bagian keempat, antara M dan M plus 1 SP. Bagian kelima, antara M plus 1 SP dan M plus 2 SP. Bagian keenam, antara M plus 2 SP dan M plus 3 SP. Dari keenam bagian tersebut, akan dibagi lagi menjadi 5 bagian tingkatan, yaitu 1. Bagian normal, yaitu bagian ketiga dan keempat, sebesar 2 kali 34,13%, yang merupakan bagian terbesar dari seluruh kurva. Dalam menetapkan nilai akhir, semua skor mentah yang berada di bagian kurva itu dikonversikan menjadi nilai akhir C. Yang kedua, bagian setingkat di atas normal, yaitu bagian kelima. Sebesar 13,59%, semua skor mentah pada bagian ini dapat diubah menjadi nilai akhir B. Yang ketiga, bagian 2 tingkat di atas tingkat normal, yaitu bagian keenam, yang hanya 2,14%. Semua skor mentah pada bagian ini dapat diubah menjadi nilai akhir A. Yang keempat, bagian setingkat di bawah normal, yaitu bagian kedua, sebesar 13,59%. Semua skor mentah pada bagian ini dapat diubah menjadi nilai akhir D. Kemudian yang terakhir, bagian 2 tingkat di bawah normal, yaitu bagian ke-1 sebesar 2,14%. Semua skor mentah pada bagian ini dapat diubah menjadi nilai akhir E. Perlu diperhatikan bahwa kurva normal itu sangat jarang dalam kehidupan sehari-hari. Selalu ada penyimpangan di mana contohnya pada bagian yang 2 tingkat lebih tinggi dari bagian normal tidak akan selalu berjumlah 2,14%. Meskipun demikian, dalam paham ini, diyakini bahwa dalam suatu kelompok normal,
pasti ada sekitar 60-70% yang menempati tingkat normal dan hanya sedikit saja yang berada setingkat lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang normal. Dapat disimpulkan, dalam mengkonversikan skor mentah ke dalam nilai akhir menurut PAN, sebagian besar peserta tes pada suatu kelompok yang dianggap normal itu akan memperoleh nilai akhir C, sebagian kecil memperoleh B atau D, dan sebagian yang lebih kecil mungkin memperoleh A atau E. Berikut adalah contoh cara mengkonversikan skor mentah dengan menggunakan tabel seperti berikut. Dalam menggunakan tabel ini, akan menggunakan skor yang sudah ditentukan, yaitu 21 skor dari 25 soal. Bisa dilihat dalam tabel, kita sudah menentukan jumlah skornya, masing-masing skornya. Nah, dengan catatan tambahan, kita juga sudah menentukan skor rataannya, simpangan bakunya, median, mode, skor tertinggi, skor terendah, dan rentangan skor. Nah, dalam perhitungan ini kita akan menggunakan M 12,3 dan SP 3,2. Nah, ini nanti akan penting karena rumusnya seperti yang dijelaskan sebelumnya akan menggunakan kedua nomor tersebut. Nah, selanjutnya mari kita mulai menghitung. Nah, pada bagian pertama, kita akan menggunakan rumus M antara M-3SP dan M-2SP. Nah, dalam kasus perhitungan ini, nggak ada M-3SP-nya karena udah kelihatan kalau kita menambahkan M-3SP ini nanti hasilnya akan kurang banget dari skornya. Nah, jadi kita menghitung M-2SP saja, yaitu 12,3 min 6,4. Nah, hasilnya ini udah kelihatan 5,9. 5,9 ini di bawahnya skor minimum. Skor minimum yang kita gunakan itu 6. Jadi dapat disimpulkan nilai E-nya itu tidak ada. Kemudian bagian 2, menggunakan rumus antara M-2SP dan M-1SP. Jadi 12,3 min 6,4 dan 12,3 min 3,21. 3,2. Yang hasilnya adalah 5,9 dan 9,1. Yang jika dibulatkan hasilnya 6 dan 9. Antara 6 dan 9 ini berjumlah 3 skor mentah dari keseluruhan, yang artinya sekitar 14%. Nah, 14% ini merupakan nilai D. Kemudian bagian 3 dan 4. Kita akan menggabungkannya bagian 3 dan 4 ini, yaitu M-SP, M-SP 1SP dan M plus 1SP. Nah, antara kedua hal tersebut 12,3 min 3,2 dan 12,3 plus 32 hasilnya itu 9,1 dan 15,5. Yang jika dibulatkan 9 dan 15. Antara 9 dan 15 ini berjumlah 16 dari skor keseluruhan, berarti kira-kira itu 76%. Nah, 76% ini merupakan nilai C. Kemudian bagian 5 menggunakan rumus antara M plus 1SP dan M plus 2SP, yang artinya 12,3 plus 3,2 dan 12,3 plus 64, yang hasilnya berarti 15,5 dan 18,7, atau jika dibulatkan 15 dan 18. Nah, antara 15 dan 18 ini terdapat dua skor dari dua keseluruhan, jadi 10%. Nah, 10% itu merupakan nilai B. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian 6. Bagian 6 itu antara M plus 2SP dan M plus 3SP. Nah, ini sama halnya dengan bagian pertama. Jika kita menambahkan M plus 1SP nanti hasilnya jauh. Kita hitung dulu M plus 2SP nya, yaitu 12,3 plus 6,4, yang hasilnya 18,7. Nah, dengan ini kan udah kelihatan kalau ini udah lebih dari skor yang kita tentukan. Maksimumnya yaitu 17%, skornya yaitu 17, yang dapat disimpulkan bahwa nilai A-nya itu nggak ada. Berikut ini adalah hasil dari konversi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, dengan demikian, ke-21 skor mentah yang dikonversikan menjadi nilai akhir atas dasar PAN tersebut itu menghasilkan 3 nilai akhir. Masing-masing nilai C sebanyak 16 buah, yaitu 76%, nilai B sebanyak 2 buah, yaitu 10%, dan nilai D sebanyak 3 buah, yaitu 14%. Tidak terdapat nilai A maupun nilai E. Distribusi nilai akhir itu memang tidak sepenuhnya sesuai dengan distribusi tingkat kemampuan menurut kurva normal. Berdasarkan kurva tersebut sebelah kanan ini, namun masih tercermin kurva normal, yaitu bahwa sebagian besar peserta tes mencapai tingkat kemampuan yang normal dan hanya sedikit saja yang mendapatkan hasil sedikit lebih tinggi maupun sedikit lebih rendah.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai penilaian acuan patokan atau PAP. Konversi skor sementara menjadi nilai akhir menurut PAP adalah berdasarkan pada patokan atau yang biasa kita sebut sebagai kriteria. Jadi, menurut penilaian acuan patokan, lulus atau tidaknya seorang siswa dalam suatu tes bergantung pada pencapaian skor mentah kriteria tertentu yang dianggap dapat menunjukkan tingkat penguasaan minimal terhadap sasaran tes. Nah, tingkat penguasaan minimal ini pada umumnya dinyatakan dengan persentase jumlah jawaban benar dalam suatu tes. Misalnya 70%, 75%, ataupun 80%. Kemudian, pada penerapan PAP ini, jumlah kelulusan dapat dilihat dari berapa banyak siswa yang mampu mencapai tingkat pencapaian maksimal. Acuan pokok kelulusan dalam PAP bukanlah pencapaian tingkat normal yang berlaku umum pada sebagian besar siswa, melainkan pencapaian tingkat kemampuan yang sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan dalam penerapan PAP. Bila suatu tes menggunakan penilaian acuan patokan untuk menilainya, maka uraian dan rincian dari aspek-aspek kemampuan perlu disusun sesuai kemampuan berbahasa yang lain pada soal-soal dalam tes tersebut. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi penjabaran aspek-aspek kemampuan menulis atau mengarang dan berbicara dapat menggunakan model FSI, Foreign Service Institute. Baik, untuk slide selanjutnya dapat kita lihat tabel kemampuan menulis menurut FSI atau Foreign Service Institute. Untuk rincian kemampuan menulis yang pertama ada isi. Isi di sini maksudnya adalah isi dari teks atau karangan yang dibuat oleh siswa. Dapat kita lihat ada 4 tingkatan skor. Skor yang pertama yaitu 30-27 yang masuk ke tingkat amat baik. Patokannya adalah isi dari teks atau karangan siswa dapat amat dipahami, kemudian sangat luas dan lengkap, sangat terjabar, dan sangat sesuai dengan judul. Kemudian skor 26-22 itu masuk ke tingkat baik. Patokannya adalah isi teks dapat dipahami, kemudian luas dan lengkap, dan juga terjabar. Isi teks atau karangan juga sesuai dengan judul, meskipun kurang terperinci. Yang ketiga ada skor 21-17 yang masuk ke tingkat sedang. Patokannya adalah isi teks dapat dipahami secara terbatas dan kurang lengkap. Kemudian juga kurang terjabar dan kurang terperinci. Yang terakhir ada skor 16-13 yang masuk ke tingkat kurang. Patokannya adalah isi teks tidak dapat dipahami, kemudian tidak mengenai dan tidak cukup untuk dinilai. Lalu rincian kemampuan menulis yang kedua ada organisasi. Di sini maksudnya adalah struktur teks dari karangan atau teks yang dibuat oleh siswa. Di sini juga ada 4 tingkatan skor. Yang pertama ada skor 20-18 yang masuk ke tingkat amat baik. Patokannya adalah strukturnya amat teratur dan rapi. Strukturnya juga jelas, kaya akan gagasan. Urutan dari struktur teksnya juga amat logis dan kohesinya amat tinggi. Kemudian ada skor 17-14 yang masuk ke tingkat baik. Patokannya adalah strukturnya teratur dan rapi, jelas,
memiliki banyak gagasan, urutannya logis, dan kohesinya tinggi. Yang ketiga, ada skor 13-10 yang masuk ke tingkat sedang. Patokannya adalah strukturnya kurang teratur dan kurang rapi, kemudian juga kurang jelas, kurang memiliki gagasan, urutan teksnya juga kurang logis, kohesinya kurang tinggi. Yang terakhir ada skor 9-7 yang masuk ke tingkat kurang. Patokannya struktur teks tidak teratur, tidak jelas, miskin gagasan, urutan tidak logis, tidak ada kohesi, tidak cukup untuk dinilai. Kemudian untuk kemampuan menulis yang kosakata, di sini ada 4 skor juga. Yang pertama 20-18 yang masuk ke tingkat amat baik. Patokannya kosakata yang digunakan amat luas, penggunaannya amat efektif, sangat menguasai pembentukan kata, pemilihan katanya amat tepat. Lalu ada skor 17-14 yang masuk ke tingkat baik. Patokannya adalah kosakata yang digunakan luas atau cukup banyak, penggunaannya efektif, lalu menguasai pembentukan kata, pemilihan katanya juga tepat. Yang ketiga ada skor 13-10 yang masuk ke tingkat sedang. Kosakata yang digunakan terbatas dan pemakaiannya kurang efektif, lalu kurang menguasai pembentukan kata dan pemilihan katanya kurang tepat. Yang terakhir ada skor 9-7 yang masuk ke tingkat kurang. Patokannya teksnya seperti terjemahan, tidak memahami pembentukan kata, tidak menguasai kata-kata, dan tidak cukup untuk dinilai. Selanjutnya ada bahasa. Di sini juga ada 4 skor. Skor yang pertama ada 25-22 yang masuk ke tingkat amat baik. Di sini siswa amat sangat menguasai tata bahasa. Kesalahan penggunaan dan penyusunan kalimatnya juga amat sedikit. Kemudian skor 21-18 yang masuk ke tingkat baik. Penggunaan dan penyusunan kalimatnya sederhana. Kemudian ada sedikit kesalahan tata bahasa, tapi kesalahan tersebut tidak mengaburkan makna. Kemudian ada skor 17-11 yang masuk ke tingkat sedang. Siswa kesulitan dalam penggunaan dan penyusunan kalimat sederhana. Kesalahan tata bahasanya juga bisa mengaburkan makna tulisan teks siswa. Kemudian yang terakhir ada skor 10-5 yang masuk ke tingkat kurang. Patokannya adalah siswa tidak menguasai penggunaan dan penyusunan kalimat, terus tidak komunikatif dan tidak cukup untuk dinilai. Selanjutnya ada penulisan. Di sini juga ada 4 skor. Yang pertama skor 5 yang masuk ke tingkat amat baik. Patokannya adalah siswa sangat menguasai kaidah penulisan kata dan ejaan. Kemudian skor 4 yang masuk ke tingkat baik. Siswa menguasai kaidah penulisan kata dan ejaan dengan sedikit kesalahan. Yang ketiga ada skor 3 yang masuk ke tingkat sedang. Siswa kurang menguasai kaidah penulisan kata dan ejaan. Kemudian siswa juga banyak memiliki kesalahan. Yang terakhir ada skor 2 yang masuk ke tingkat kurang. Di sini siswa tidak menguasai kaidah penulisan kata dan ejaan.
tulisannya sulit dibaca dan tidak cukup untuk dinilai. Slide selanjutnya ada tingkat kemampuan berbicara menurut FSI. Di sini ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, siswa mampu memenuhi kebutuhan perjalanan sehari-hari dan juga keperluan sopan santun sekadarnya, seperti bertanya dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal sederhana yang diketahui dengan kemampuan berbahasanya yang terbatas. Tingkat yang kedua, siswa mampu memenuhi kebutuhan sosial dan pekerjaan sehari-hari, berkomunikasi secara mantap, meskipun dengan agak kesulitan. Contohnya seperti memperkenalkan diri, berbicara tentang kejadian aktual, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Lalu tingkat ketiga, mampu menggunakan bahasa dengan tata bahasa dan kosakata yang lumayan untuk mengambil bagian secara efektif dalam perbincangan formal maupun informal mengenai hal-hal yang praktis dan berhubungan dengan masalah sosial atau profesional. Juga dapat mendiskusikan hal-hal yang khusus dengan mudah atas dasar pemahaman mengenai hal yang dibicarakan dengan pembendaharaan kata dan tata bahasa yang cukup dan dengan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak sampai mengganggu pemahaman, meskipun dengan logat yang terdengar asing. Kemudian pada tingkat keempat, mampu menggunakan bahasa sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pekerjaannya secara tepat dan lancar. Juga memahami dan berpartisipasi dalam berbagai pembicaraan dalam bidangnya dengan lancar dan pilihan kata yang tepat, meskipun tidak sampai seperti penutur aslinya. Namun mampu memberi tanggapan bahkan dalam hal dan keadaan yang asing, dengan kesalahan lafal dan tata bahasa yang tidak begitu banyak. Yang terakhir, pada tingkat 5, mampu menggunakan bahasa sebagaimana layaknya seorang penutur asli. Bahasa yang digunakan sedemikian baik dan lancar pada berbagai aspeknya, baik itu pemilihan kata, ungkapan, maupun nuansa kulturalnya, sehingga sepenuhnya dapat diterima oleh penutur asli. Lalu pada slide selanjutnya kita bisa melihat tabel mengenai rincian kemampuan berbicara menurut FSI. Rincian yang pertama adalah logat bicara. Di sini terdapat 6 tingkatan. Tingkat 1, patokannya ucapannya umum tidak dapat dimengerti. Kemudian tingkat 2, patokannya banyak kesalahan mencolok, ucapan sulit dimengerti, dan harus banyak diulang. Pada tingkat ketiga, patokannya gaya bicara dan ucapannya asing. Terdapat banyak kesalahan fatal, pemilihan kata dan tata bahasa sering menimbulkan salah pengertian. Pada tingkat keempat, patokannya gaya bahasa dan ucapan yang terdengar asing, dengan beberapa kesalahan fatal, tetapi masih dapat dimengerti. Pada tingkat kelima, patokannya tidak ada kesalahan ucapan yang mencolok, tetapi gaya bicara tetap saja belum seperti penutur asli. Yang terakhir, tingkat keenam, patokannya gaya bicara dan pengucapan seperti penutur asli, tanpa menampakkan gaya asing. Rincian yang kedua ada tata bahasa. Di sini juga terdapat 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan ke-1, patokannya adalah hampir seluruhnya salah kecuali ucapan baku. Selanjutnya, tingkatan kedua, patokannya kesalahan terus-menerus karena penguasaan tata bahasa yang amat terbatas, sehingga mengganggu komunikasi. Kemudian pada tingkat ketiga, patokannya adalah banyak kesalahan karena penguasaan tata bahasa yang kurang memadai terhadap pola kalimat yang pokok dan juga sering menimbulkan kesalahan dan
salah pengertian. Pada tingkat keempat, patokannya adalah terdapat beberapa kesalahan karena kurang penguasaan beberapa pola tata bahasa. Namun kesalahan-kesalahan tersebut tidak menimbulkan salah pengertian. Pada tingkat kelima, patokannya terdapat sedikit kesalahan pada tata bahasa. Kemudian untuk tingkatan keenam, patokannya adalah kesalahan pada tata bahasa tidak lebih dari 2 selama di interview. Lalu rincian yang ketiga ada kosakata. Di sini juga terdapat 6 tingkatan. Tingkatan yang ke-1, patokannya kosakatanya tidak mencukupi, bahkan untuk bicara yang paling sederhana. Pada tingkatan kedua, patokannya kosakatanya terbatas pada urusan pribadi untuk sekedar jalan atau sekedar basa-basi. Kemudian pada tingkat ketiga, patokannya pilihan kata sering tidak tepat. Lalu keterbatasan kosakata yang tidak memungkinkan berbicara tentang hal-hal yang biasa dijumpai. Pada tingkatan keempat, patokannya adalah penguasaan kosakata khusus yang diperlukan untuk berbicara tentang hal-hal khusus. Kosakatanya yang umum dan sedikit berputar-putar. Selanjutnya, pada tingkatan kelima, patokannya adalah penguasaan luas dan akurat terhadap kosakata dalam bidang khusus. Kosakata umum yang cukup untuk berbicara tentang berbagai hal kompleks yang dijumpai sehari-hari. Kemudian pada tingkatan keenam, patokannya adalah penguasaan kosakata yang luas dan beragam seperti layaknya penutur asli yang berpendidikan. Selanjutnya, rincian kemampuan kelancaran berbicara. Ada 6 tingkatan. Tingkatan yang ke-1, patokannya adalah berbicara secara tersendat-sendat dan tidak menentu sehingga praktis tidak ada komunikasi. Kemudian pada tingkatan kedua, patokannya adalah berbicara amat lambat dan tersendat, kecuali kalimat-kalimat pendek dan baku. Pada tingkat 3, patokannya adalah berbicara dengan ragu-ragu dan kadang-kadang tersendat. Kalimatnya sering tidak terselesaikan. Pada tingkat keempat, patokannya adalah kadang-kadang tersendat dengan kalimat yang sering diulang dan dibetulkan, dan juga mencari-cari kata. Tingkat kelima, patokannya berbicara dengan lancar, dengan logat dan kecepatan yang jelas, namun masih terdengar asing. Kemudian pada tingkatan keenam, patokannya adalah dapat berbicara dengan lancar tentang berbagai hal, seperti layaknya penutur asli. Dan untuk rincian yang terakhir yaitu pemahaman. Di sini juga terdapat 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama, patokannya adalah dapat mengerti lawan bicara, namun sedikit sekali untuk dapat berbicara. Kemudian tingkatan kedua, dapat mengerti hanya bila lawan bicara berbicara amat lambat tentang hal-hal yang amat sederhana dengan beberapa pengulangan. Kemudian pada tingkatan ketiga, dapat mengerti pembicaraan sederhana yang ditujukan kepadanya dengan beberapa pengulangan. Pada tingkatan keempat, dapat mengerti dengan baik pembicaraan yang ditujukan kepadanya dengan beberapa pengulangan yang disertai dengan penjelasan. Pada tingkatan kelima, dapat mengerti seluruh pembicaraan yang ditujukan kepadanya, kecuali beberapa hal yang jarang digunakan atau diucapkan dengan cepat. Yang terakhir ada tingkat 6. Dapat mengerti seluruh pembicaraan yang disampaikan dalam berbagai gaya bahasa sebagaimana layaknya seorang penutur asli. Baik, untuk slide selanjutnya,
membahas mengenai penilaian acuan norma atau PAN yang disesuaikan. Dalam pelaksanaan pengajaran di lapangan atau di kenyataannya, konversi skor mentah menjadi nilai akhir tidak selalu dilakukan menurut satu atau dua acuan. Karena berbagai alasan dan juga keadaan, pada kenyataannya sering dilakukan penyesuaian, khususnya dalam penerapan penilaian acuan norma atau PAN. Ini terjadi dengan tes yang ciri dan mutunya tidak pasti. Tes tersebut tidak memiliki jaminan dan alasan yang kuat untuk secara ketat diterapkan PAN, apalagi PAP. Kenapa tidak bisa dilakukan penerapan PAN secara ketat? Itu karena tesnya tidak didukung dengan informasi yang lengkap, bukan hanya mengenai cangkupan dan pemilihan isinya, tetapi juga tentang ciri-ciri dari tiap butir tes seperti tingkat kesulitan dan indeks soal. Sementara itu, penerapan PAP juga tidak didukung karena informasi yang tidak mencukupi mengenai jangkauan dan susunan isi tes yang menjamin penguasaan minimal yang bertanggung jawab untuk dijadikan patokan. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, maka diterapkanlah PAN yang disesuaikan dengan penetapan norma dan pembagian yang disesuaikan terhadap tingkat-tingkat di atas dan di bawah norma. Jadi, dari skor rata-rata dapat diketahui perolehan rata-rata peserta tes dibandingkan dengan skor maksimal yang dapat menunjukkan tentang tingkat kesulitan tes tersebut secara keseluruhan. Misalnya, skor rata-rata tes yang terlalu rendah itu berarti menunjukkan bahwa tes tersebut terlalu sulit. Nah, dan begitu pun sebaliknya. Lalu, bila suatu tes memiliki tingkat kesulitan yang sangat sulit ataupun sangat mudah, maka penetapan nilai akhir menggunakan PAN dapat dilakukan dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengubah tingkat perbedaan antara satu tingkat kemampuan dengan tingkat kemampuan lainnya. Jadi nilai akhir dengan rentangan skor mentahnya menjadi seperti pada tabel A. Kemudian untuk susunan dan penyebaran nilai akhir hasil konversi skor mentah akan seperti yang terdapat pada tabel B. Nah, tabel A dan tabel B-nya dapat teman-teman lihat di slide ini. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.